Si ibunya udah seneng nanti. Aduh. Uang hadiah bener-bener mah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video siang hari ini saya lagi ada di depan Pak Abdurrahman Jatimulya ya. Nah ini saya mau silaturahmi, mau minal aizin ya, karena kemarin waktu lebaran itu sibuk terus nggak sempat kesini. Nah baru sempat sekarang nih, walaupun telat nggak apa-apa, yang penting saya datang ke sini. Nah pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah dan haji, amin. Tuh ini rumah majikannya ya. Sekarang parkir sampai ke sini-sini tuh. Jadi di dalam gak kebagian parkir, soalnya kalau imaroh begini satu suga itu satu mobil jatahnya. Nah mungkin kalau satu suganya ada 3 mobil, jadi nggak kebagian parkir, harus di luar, nggak boleh di dalam, karena nggak kebagian buat orang lain tuh. Makanya sampai ke sini-sini ya. Sedangkan orang sini kan satu rumah itu bisa punya 3, punya 4, tergantung anaknya. Anak 4, punya anak 4, pasti mobilnya aja 4. Apalagi zaman sekarang perempuan boleh bawa mobil tuh. Jadi punya anak perempuan aja sekarang udah pasti ada mobilnya. Udah keletrek tuh. Jadi saya itu kemarin nggak sempat kesini, baru sempat sekarang, walaupun telat nggak apa-apa. Mau minal aidin wal faidin tuh Pak Abdurrahmannya lagi bikin apa? Lagi di dapur. Lagi bikin apa, Pak? Bikin teh. Mau bikin teh. Poek. Kok tuh pakai lampu? Penting mah huru. Jadi mau ngeteh. Tuh. Jadi enaknya Bapak Abdurrahman ini, kamar sama dapur itu beda ya. Jadi enak kalau saya punya dapur kayak begini, mukbang terus tiap hari bikin masakan apa. Ini cuacanya agak mendung teman-teman, mau hujan kayaknya, soalnya udah gerimis sih tapi masih kecil. Jadi seperti ini. Nah di setiap pojok ada kamera. Ini mobilnya yang parkir di sini itu enak nih. Kalau parkir di dalam begini itu enak Pak ya, kalau hujan juga nggak kotor tuh. Jadi kalau di dalam enaknya itu begini, nggak kotor tuh, rapi, nggak seperti kayak parkir di luar. Jadi saya mau ngobrol tentang lebaran. Alhamdulillah teman-teman, saya itu udah ngobrol ngalor ngidur sama Bapak, udah nyahi, udah apa. Teh. Mau lanjutin videonya. Pak, nanya lebaran kemana aja sih? Nggak kemana-mana, di rumah aja. Gak jalan-jalan? Enggak, orang banyak tamu majikan. Nah, jadi kalau di Arab Saudi itu nasib supir itu seperti itu. Lebaran itu nggak bisa libur. Jadi sebenarnya kalau minta liburan bisa ya? Bisa, harus izin. Nah, soalnya orang sini kan kebanyakan itu, biarpun kita kerja lama itu, kalau nggak izin itu kebanyakan marah. Emang benar. Iya. Walaupun kita udah lama juga Iya. ya. Kayak saya, apalagi saya kemarin sibuk-sibuknya itu, sampai nggak bisa kemana-mana. Hadiah, dapat hadiah? Hadiah alhamdulillah kalau dikumpul-kumpul ada mungkin sekitar 7.000. 7.000-an. Itu dari siapa aja? Ya majikan saya suami istri ngasih 3.000. Masya Allah. Terus itu saudaranya kalau ke sini, ya Abdurrahman itu Barak. Salaman ada yang ngasih 200. Duit Ada yang hadiah. ngasih 500. Wah, baiknya keluarganya itu benar-benar ya. Jadi bukan cuman dari majikan aja. Ini ada mau ngeliat. Nah, Mau ngeliat uangnya. salah, ntar saya ngiler. Enggak, ini benar, ini enggak bohong saya nih. Ini Saya malah ngirim duit. uang hadiahan ini. Belum dikirimin. Ya belum tuh, banyak itu. Coba lihat. Tuh, ada. Si ibunya udah senang nanti. Aduh. Uang hadiah benar-benar mantap ini Bapak ini. Jadi keluarganya itu yang lain itu pada ngasih Pak.
dari dulu. Jadi kan saya juga nggak kenal kan. Jadi keluarga majikan yang tahu saya, kalau saya udah nggak inget saya itu siapa, nggak tahu saya itu. Mungkin sifat mamangnya gitu. Nggak tahu saya, soalnya orangnya udah pada gede-gede. Orang sekarang udah hampir 37 tahun. Oh, jadi yang dulu masih kecil-kecil, sekarang Iya. udah keluarga. Iya, jadi kalau ketemu saya tuh ya nggak besar sih ngasih, ada yang ngasih 50, ada yang 100, ya kayaknya ada yang 200, Iya. ada yang 500. Cuman kan kalau dikumpulin jadi banyak. Ya hampir 7.000 lebih. Iya, walaupun Dikumpulin dari itu. sini juga. Iya, alhamdulillah. Tuh, setahun sekali dapat segitu. Itu mah Itu. lebih dari gaji 2 Bonus. bulan. Iya, bonus. Ya rezeki alhamdulillah. Iya benar sih, kalau keluarga. Enggak, dulu bapaknya emang baik ya, Pak? Bapaknya dulu itu ya dulu bukan baik lagi. Saya kalau minta pinjaman itu 2 tahun. 2 tahun gaji? Iya, Kalau kita minjem itu? 2 tahun. Masya Allah. Saya pertama datang itu ya setahun kan. Terus saya tuh mau beli motor dulu itu. Pinjem 2 tahun gaji, dikasih. Dulu waktu motor masih harga 4 juta dulu. Tapi bagus ya turun ke anak-anaknya ya. Jadi kebaikan dari orang tua itu nggak hilang begitu aja. Ya kemungkinan ya saya lihat kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi nggak ada yang pelit. Nggak ada yang Nggak ada yang pelit pelit. turunannya itu. Iya, jadi sama supir tuh menghargai. Benar. Jadi nggak apa namanya. Jadi kebaikan orang tua itu nurun sampai ke anak. Ya terus ini juga saya tuh selama kerja sekian lamanya nggak pernah bikin salah kayak gitu Om saya. Sama majikan itu. Sama majikan. Jadi Intinya nggak bikin marah majikan adalah. enggak, orang saya tuh biarpun udah 37 tahun ya, saya tuh mau pergi jauh, perlu mobil, ngomong saya bilang nggak main selonong aja. Iya, makanya majikan tuh nggak pernah marah sama saya, nggak pernah. Soalnya saya tuh kalau pergi keperluan sendiri bawa mobil selalu bilang sama majikan. Ya takutnya kan ada yang nabrak, saya nabrak kan kayak gitu namanya bawa mobil. Iya benar-benar. Makanya majikan itu menghargai. Iya. Di Indo, tradisi di Indo Pak, kalau lebaran di daerah Bapak masih kayak zaman dulu? Di saya kan karena tahun ini mertua saya tuh entoknya banyak, ya biasa ngirim-ngirim ke tetangga. Ngasih. Entok itu, Iya Pak. mertua saya tuh katanya itu nyembelih 20 entok. Buset, untuk dibagikan. Iya. Jadi masih ada tradisi kayak zaman dulu gitu. Kalau di sana nggak hilang. Nggak hilang. Nggak hilang. Kan kadang kalau udah modern zaman sekarang udah hilang gitu. Bedanya kalau dulu kan yang nganterin cucunya atau anak kecil. Kalau sekarang mah yang nganterin tuh ya kayak istri saya yang nganterin. Soalnya anak zaman sekarang tuh kedul-kedul. Nggak mau disuruh itu. Jadi istri saya yang nganterin ke saudaranya mertua saya. Entah kayak di saya nih, kalau zaman dulu mah ya zaman saya waktu kecil itu tetangga saya sampai muter gitu bawa rantang ya. Kalau sekarang kayaknya tradisi begitu anak saya udah enggak begitu. Kalau di sana masih. Cuman bedanya cuman ke tetangga deket sama saudara-saudara doang. Kayak gitu. Tapi karena keluarga mertua saya itu keluarga besar ya, buktinya sampai nyembelih entok 20 entok gitu. Tapi masih ada nggak tradisi acara makan bersama di masjid? Kalau dulu di saya ada Pak, kalau sekarang nggak kayaknya. Nggak tahu. Nggak tahu, satu nggak nanya. Nggak nanya. Kalau dulu waktu Bapak masih di kampung? Ya biasa tetap. Iya. Kalau malam takbiran itu sampai pagi anak-anak nakal duduk itu. Enggak, di saya itu pas sampai habis sholat itu kan bawa nasi sampai makan bareng. Iya ada. Dulu mah namanya tuh takhir. Iya benar. Yang pakai daun pisang gitu. Ada. Kalau malam terakhir inilah likuran, namanya likuran itu ada di situ. Jadi satu orang bawa berapa takhir, nanti dikumpulin. Iya betul. Udah beres nanti ngambil. Iya betul. Mungkin saya ngambil punya Kang Jaya. Gitu. Benar. Iya. Gitu. Ada. Sekarang masih? Sekarang nggak ada. Justru saya juga kayaknya hilang. Nggak ada. Sekarang nggak ada. Tradisi seperti itu. Tradisi saya nggak ada. Orang ini aja tadarusan sekarang itu orangnya yang nggak tahu tuh jadi pada ketularan orang-orang yang kayak semacam menjolim gitu. Kalau tadarusan yang dekat itu pada protes. Oh gitu. Katanya udah malam katanya. Oh. Sekarang banyaknya kayak gitu. Nggak boleh. Padahal di kampung. Coba. Iya kan seharusnya kan tadarusan biasa di saya juga begitu. Tapi mungkin karena berisik ya, mungkin dia capek, kebangun mungkin.
Akhirnya dia tuh protes. Oh, jadi jarang sampai malam. Tapi kalau sore masih. Anak-anak itu pada takut. Ya kalau sore mah tapi masih ada. Ya paling nyampe jam 10. Kalau dulu sampai pagi. Zaman saya sampai pagi. Itu juga kalau sahur itu rame. Di masjid rame. Iya, ngebangunin. Iya, sekarang mah enggak. Jadi kalau sahur keliling, pakai itu beduk. Enggak di masjid. Enggak. Soalnya di masjid yang dekat pada protes. Oh. Emang sih kalau desa kan ininya mikrofonnya itu keras banget kan ya. Keras banget itu. Yang untuk ngebanguninnya itu. Iya, pokoknya di telinga juga kalau orang itu terasa peng. Ya mungkin ya kayak gitu. Saya juga paham. Soalnya saya kan ini masjid, saya tuh depan masjid, iya. Oh, dekat. Saya juga kalau di rumah itu peng telinga itu. Karena keras. Tapi kalau ngebangunin mah masih ada. Yang imam imsak masih ada. Kalau imsak ada. Yang masih tahu. Cuman yang bilang sahur-sahur nggak ada. Sekarang ya bilang sahur-sahur itu kata istri saya anak keliling kampung pakai beduk gitu di kampung. Iya. Dia punya TikTok soalnya. Jadi sambil live kan dapat saweran. Nah silakan komen yang masih tradisi makan di masjid kalau habis lebaran ya. Soalnya di saya juga begitu Pak dulu itu. Kalau sekarang kayaknya nggak ada. Nggak ada. Kalau yang kayak gitu nggak ada. Nggak ada. Kalau dulu kan waktu zaman saya mulai dari maghrib dari isya itu di masjid. Langsung takbiran sampai pagi sampai makan itu bawa nasi habis sholat itu makan. Apalagi di saya itu sekarang masjid itu dua. Ada 2 tempat. Masjid Jami. Kan beda kan. Masjid biasa sama masjid Jami kan beda. Kalau masjid biasa kan nggak ada sholat Jumat. Nggak ada. Musola lah disebutnya kalau di saya itu. Masjid Jami 2 sekarang. Jadi saingan. Masjid ini saingan ya. Pengurusnya juga masih saudara, cuman nggak akur gara-gara politik itu. Tadi kita itu jeleknya itu begitu ya, politik dibawa-bawa padahal kalau udah selesai pemilihan udah aja. Ini masjid yang dulu besar banget ini, besar, malah di tempat ngaji tingkat. Ini yang masjid yang sekarang ini juga besar, saingan, masih saudara itu. Jadi masjid ini sama masjid ini itu bapaknya kakak beradik. Cuman ada kasus apa itu, ya terutama masalah politik tadinya. Sekarang pecah. Jadi orang sholat Jumat juga 2 masjid. Empang, kalau di daerah Bapak banyak empang nggak sih? Bukan, nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oh, berarti tradisi. Kalau di saya kan zaman dulu ya banyak empang. Jadi tradisi itu ngaboborin di saya itu, yang ngebedahin empang. Nggak ada. Itu kalau misalkan besok mau lebaran, nah hari ininya itu, pagi itu Pak, seru banget. Nah di situ senangnya itu ngeboborin ikan emas, ikan mujair, pokoknya ikan tawar aja lah yang ada di empang. Itu tuh seru sampai orang yang beli apa segala macam. Jadi di awal sebelum Ramadan itu ditanam ikan tuh yang kecil-kecil. Kan 2 bulan 3 bulan kan gede. Serunya di situ. Di daerah Bapak mah nggak ada. Nggak ada empang sama. Nah kalau sekarang kan akhirnya sulit. Jadi tradisi itu nggak ada sekarang itu Pak. Kadang kangen tradisi zaman dulu. Pokoknya kalau udah pagi besoknya mau lebaran, hari munggah lah dibilang gitu ya. Rame Pak, yang punya empang itu udah siap mau diboborin itu si airnya, dikeringin, langsung dikuras, diambilin ikannya. Seru lah pokoknya. Ngambil sendiri langsung ditimbang, padahal kita beli. Cuman saking serunya banyak orang ngambil sendiri, turun ke empang. Kalau masalah air mah di saya mah biarpun mau musim kemarau 2 tahun, air tetap ada. Tapi kok nggak empang? Kok nggak ada empang? Kenapa? Ya mungkin karena kan ini di daerah Indonesia kan apa namanya itu masing-masing, kayak semacam daerah Ciamis kan yang terkenal ininya kan empang. Dari Bapak sawah terus ya? Padi ya. Padi. Kalau di daerah saya itu kalau airnya masih bagus kayak zaman dulu kan air dari gunung-gunung itu bagus Pak, beda kayak sekarang sih. Kalau sekarang kemarau 2 bulan aja udah kering. Daerah saya mah biarpun nggak hujan setahun, air tetap ada. Dari irigasi sih ya, bagusnya itu. Ada irigasi, kan buat saya di ini. Itu kalau mau beli ikan gimana? Ada banyak orang hidup setiap hari. Keliling? Iya. Bukan beli di tempat air ikan hidup? Enggak. Orang keliling, pakai motor itu. Berarti ikan udah mati dong? Enggak. Jadi orang ada yang pakai mobil, jadi ikan itu di dalam plastik. Di dalam tong. Iya. Dalam plastik. Plastik kan bocor Pak? Enggak. Plastik diket-diket itu. Yang digas, yang kayak dari Cirata. Saya nggak tahu itu, pokoknya itu plastiknya itu ditumpuk-tumpuk jadi. Iya.
sesat terus ada triplek terus ikan iya kayak dari Cinata saya dulu pernah begitu dikasih gas jadi ikannya nggak mati. Tapi harganya sama di pasar 20.000 sama si Mamang itu kadang-kadang 19.000. Oh, lebih murah. Jadi nggak ada tempat ikan penampungan? Ada di pasar jauh. Nggak di kampung-kampungnya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau di saya mah Pak gini, tukang ayam, tukang ikan itu udah pasti punya tempat buat nampung ikan. Kan kalau belanja itu jauh ke Cianjur, bosnya misalkan, nah nanti sama bos besarnya itu di sini misalkan butuh 10 kilo misalkan, di sini 20 kilo terus keliling. Si bos naruh ikan. Kalau kita mau ngambil dari bos misalkan kan kalau dari Cianjur harus kintalan lah belinya ya. Kalau kita sebagai pengecer kan ngambil sedikit. Jadi ditampung di bak Pak. Mau berapa hari aja ikan masih hidup. Kalau di saya malah sekarang yang ada itu orang bisnis ini penggilingan pembersih bulu ayam. Iya, khusus ini saya punya duit ya beli alatnya itu. Enggak sama ayamnya? Enggak, kayak tadi saya kan istri saya kan motong entok tuh 20 entok. Satu entok dapat 2.000 rupiah. Satu entok? Iya 2.000. Buat nyabutin itunya doang pakai mesin? Cuma berapa detik? Iya bener. Iya. Kok nggak sama ayamnya? Iya dia yang mencit. Enggak, kalau di saya kan kalau punya mesin cabut bulu pasti sama ayamnya ada. Di kita enggak, ada yang punya mesinnya, ada yang nggak punya mesinnya. Oh, makanya tapi laku. Ya itu yang di kamu saya itu pada ngantri orang nyabutin bulu itu. Kayak saya kan mau menyembelih ayam itu malas. Udah ke situ 2.000 perak. Nyabutin doang. Iya. Gitu. Gak mahal 2.000 coba. 2.000. Iya nggak mahal 2.000 makanya 5.000. Kemarin di saya itu cuma 40.000. 20 ekor. 20 ekor. Coba kalau di ini sendiri mungkin sampai bedu gitu. Iya lama, apalagi pakai air panas dulu disiram begitu. Tuh laris itu. Oh gitu. Ya buktinya dia itu sehari bisa dapat 1 juta. Satu hari itu. Coba. Cuma nyabutin doang. Iya, saking banyaknya orang ini. Oh. Emang di saya itu orangnya pada royal. Jadi kalau makan tuh setiap hari yang namanya ayam itu udah ini makan sehari-hari biarpun di kampung. Iya. Makanya tempat penggilingan tuh laris kayak gitu. Oh gitu. Kalau di saya mah gitu, kalau penjual ayam itu misalkan nih sekarang lebaran nih, udah pasti ada ayam, ada ikannya yang hidup itu begitu. Jadi nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu mah mau lebaran itu seru ya, tukang ayam sih ada yang dagang. Cuman serunya itu misalkan saya punya empang, orang yang mau beli ikan mujair, ikan emas, ikan nila, apa segala macam lah, pokoknya air tawar yang ada di empang situ udah siap di pinggir, udah siap turun. Jadi ngambil mau beli sekilo, yang ngambil untuk sekilo. Gitu. Jadi kan langsung dikeringin si empang itu, langsung habis ikannya itu. Nah nanti setelah lebaran baru ditanamin lagi. Kalau kamu sama mider, sehari itu yang jualan lauk itu nilai itu sehari 3 kali. Pagi ada, nanti siang ada, nanti terakhir itu jam 3 ada. Oh gitu. Kalau yang pagi itu si bapak-bapak pakai motor, tapi banyak itu ada sama, pokoknya 2 motor lah ngider. Iya, kalau siangnya pakai mobil ada. Iya. Nanti jam 3 terakhir ada lagi. Jadi nggak ada tradisi itu ngambil ikan di empang. Kalau saya mah zaman dulu itu seru, kalau sekarang udah nggak ada pada saya juga karena air. Kemungkinan kalau airnya normal itu senang sebenarnya. Jadi sebelum puasa berapa bulan lagi itu ditanamin ikan banyak. Nanti kan buat lebaran gitu. Kalau di saya memang nggak ada. Kalau tangga desa itu kecamatan ada. Kalau saya kan kecamatan Compreng itu nggak ada. Oh jadi sawah itu padi aja. Padi semua. Selesai padi lagi, selesai padi lagi. Padi. Jadi nggak nyisihkan gitu satu petak gitu buat empang. Pernah ada itu orang 1 hektar mungkin ya sawah dibikin itu ikan apa namanya itu ikan bandeng apa itu. Iya. Begitu udah besar itu ikannya pada hilang. Pada hilang? Ada yang nyuri. Oh ikannya itu. Ada yang nyuri. Oh kok gitu ya. Jadi kapok. Ya nggak nanam lagi. Kemungkinan kan nggak ditungguin. Iya emang saya juga nggak ditungguin, nggak dibiarin aja. Cuman kalau tahu pas waktu banyak kok ikannya nggak paling 1-2. Emang nggak dikontrol setiap harinya? Jadi kontrol cuman pas waktu mau panen itu hilang. Nggak ada. Kan kalau di saya mah nih kalau yang punya empang misalkan udah mendekat mau puasa aja lah, bukan mau lebaran nih, mau puasa udah mendekat nih misalkan sebulan lagi
diempanin, bukan dirawat lah biar kelihatan ikannya ada apa enggak gitu. Ya kayak orang itu kan tetangga saya. Ya. Hari ini nih masih ngasih makan. Niatnya itu mungkin besok atau lusa mau panen. Tahu-tahu nggak ada. Tahu-tahu tuh besok ke pagi-pagi itu jam habis sholat subuh ke tempat itu kolam itu, kok ini ikan dikasih makan sepi katanya. Nggak ada ikan. Nggak ada, cuma 1-2. Kan biasa kalau nabur dulu kan benar. Oh ini nggak ada katanya. Mungkin malah diambil ya. Oh nggak taunya udah pada nggak ada. Coba, mungkin pakai mobil itu nyurinya itu. Oh bisa ya sampai nggak ketahuan ya? Ya kan udah pengalaman. Jadi makanya itu kan dia jaring yang sana sampai ditarik gitu. Tarik kayak gitu. Jadi kan tinggal nyerok. Benar. Itu kan enaknya deket jalan masalahnya. Pinggir jalan raya. Pinggir jalan raya. Jadi kan enak banget. Di sana kan jam 1 malam orang udah pada tidur, nggak kayak di Arab. Iya. Ya udah. Soalnya kalau di saya itu zaman dulu kan intinya jalan dalam sawah, boro-boro masuk motor, jalan kaki. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan jalan sedikit aja di pelur. Malingnya udah tahu posisi itu. Ini jam sekian aman sampai jam sekian gitu ya. 3 pagi aman, ya udah. Habis itu. Makanya nggak ada yang ini lagi, percuma. Kayak gitu. Bener seru zaman dulu. Pokoknya tradisi zaman dulu itu bikin kangen lah. Sekarang airnya di daerah saya itu. Tapi kalau airnya normal masih kayak zaman dulu, banyak. Itu jarang yang dagang ikan ikan keliling gitu saya itu. Waktu masih banyak empang. Tapi kalau sekarang udah semua ngandelin beli, Pak. Kalau masalah air udah sanggup, nggak bakalan kurang air. Kalau di saya kayak begitu enak gitu. Ditanamin ikan. Jadi kayak saya aja dulu orang tua itu punya empang kecil yang nggak besar, cukup untuk makan aja. Kadang kalau mau makan mancing. Cuman gitu kalau mau lebaran itu dikeringin gitu, diambil ikannya. Di saya bikin sumur segini nih, bikin sumur ini. Kecil bor namanya sumur bor. Sumur bor. Tapi dalam nggak? Ya mungkin sekitar 5 pipa. 5 pipa berapa meter? 1 pipa kan 4 meter. Berarti kalau 5 20? 20-an. Supaya airnya bagus kayak gitu. Kan kalau terlalu dalam kan asin. Iya. Berapa duit sih ngubur di bawah daerah Bapak? Kalau dulu itu 3 juta. 3 juta. Berarti hampir sama ya, saya juga tergantung dalamannya sih. 3 juta. Tapi bagus airnya, bisa dikonsumsi gitu. Bagusnya apa kalau direbus itu nggak keluar putih-putih. Iya dalam, bagus. Ngambil dari dalam gitu, airnya nggak asal-asalan. Bisa juga segitu, kadang 4 juta, tergantung sih. Kalau ngebor itu. Rasanya kan nggak ada batu, makanya bisa ngebor. Daerah batu nggak bisa. Enggak lagi kalau tukang air kok tahu ya ngebor air itu pas nanti kena mata airnya gitu. Kan ini dicek dulu. Sekian meter tuh airnya terasa. Oh ini asin terlalu dalam kan bisa di ini lagi. Enggak, ininya posisinya. Posisi gimana? Posisi di sebelah sini nih kira-kira nih airnya nih bagus. Ya mungkin pas ini aja. Kan nggak semua tempat air. Ya udah pas ininya aja, pas. Udah punya feeling gitu. Iya. Udah pas lagi. Kadang katanya ada yang ditutupin pakai apa, saya nanya itu. Kalau embunnya banyak katanya itu di bawahnya itu pasti mata air katanya. Ada yang begitu, benar? Ya mungkin. Saya nggak tahu itu. Katanya sebelum dibor itu katanya ditutupin dulu, misalkan pakai terpal. Nah dilihat katanya mana yang embunnya paling banyak. Katanya itu uap air katanya. Yang mengandung garam itu. Iya begitu katanya. Ya mungkin. Jadi nggak terlalu dalam katanya, pasti airnya bagus. Ya mungkin. Ada yang begitu cerita itu nggak tahu, saya juga cuma cerita. Nah oke teman-teman, jadi ngobrol lebarannya seperti itulah karena udah durasinya mau panjang. Saya mau lanjut kemana nggak tahu, nih udah ngeteh, udah apa. Salam buat Mas Narijung. Selamat Hari Idul Fitri ya. Minal aidin Mas Narijung. Minal aidin Pak ya, di subscriber saya. Karena saya udah berapa hari lebaran? Seminggu ya? Dulu kan Sabtu di sini mah. Udah 6 hari. 6 hari ya. 6 hari. Nah, jadi walaupun telat, tapi saya tetap silaturahmi ke Pak Abdurrahman karena kemarin sibuk terus saya itu. Anak majikan mau acara kawinan nih, jadi sempatnya nih sekarang. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menghibur untuk kalian semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.